Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, ya Tuhan, dan kiranya firman-Mu sungguh boleh merubahkan hati kami. Dari mungkin selama ini kami tidak memperhatikan dengan serius akan Tuhan kami, mengabaikan akan Tuhan, kami sungguh boleh diubahkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kami. Kami serahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus yang beribadah di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita hari ini beribadah di rumah kita masing-masing, saya percaya Tuhan akan tetap memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Mari kita membuka Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Tema kita pada hari ini adalah keluarga bahagia. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Demikianlah firman Tuhan, nyanyian siarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Saudaraku, tema kita di dalam beberapa minggu ini adalah tema tentang keluarga. Pada bulan Mei kita membahas tentang sampai maut memisahkan, tentang keluarga, kesetiaan dalam pernikahan. Kemudian pada tanggal 6 Juni kita membahas tentang teladan dan ajaran. Dan tanggal 13 Juni yaitu mengenai menghormati pernikahan. Dan tanggal 20 Juni tentang janji seorang ayah. Dan pada hari ini, minggu terakhir, dalam tema tentang keluarga, kita akan membahas tentang keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Saudara, untuk membuat sebuah keluarga yang baik, untuk membangun sebuah keluarga yang baik, yang bahagia, maka tentu saudara harus memiliki orang-orang yang baik di dalamnya. Harus punya orang-orang yang bersukacita, yang berbahagia di dalamnya. Kalau kita tidak mau membangun keluarga yang hancur, maka orang-orang yang hidup di dalamnya jangan hancur kerohaniannya. Ketika seseorang mengatakan seperti ini, rumah tanggaku atau keluargaku menyedihkan, maka tentu yang dia maksudkan bukan batu bata rumahnya yang menyedihkan, bukan karena kacanya yang menyedihkan, bukan karena gordennya murah, bukan karena pintunya yang hancur, bukan. Tetapi yang dia maksudkan adalah karena di dalamnya itu, dalam keluarga itu, ada orang-orang yang menyedihkan, yang hidup di dalam keluarga tersebut.
Dan ketika saudara berusaha untuk mendapatkan rumah tangga yang berbahagia, tetapi di dalamnya tinggal orang-orang yang tidak berbahagia, maka itu sesuatu yang mustahil. Jadi saudaraku, untuk mendapatkan keluarga yang bahagia, kita harus memulai dengan orang-orang yang hidup di dalamnya terlebih dahulu. Cara untuk memperbaiki rumah tangga kita adalah perbaiki orang-orang yang tinggal di dalamnya. Dan firman Tuhan mengatakan untuk mendapatkan keluarga yang bahagia ini, maka anggota keluarga dalam rumah tangga itu, dalam keluarga itu, harus punya kehidupan yang berpusatkan kepada Allah. Jadi kalau pribadi dalam rumah tangga kita, suami, istri, mertua, anak tidak punya kehidupan yang berpusatkan kepada Tuhan, maka kekacauan dalam diri orang-orang tersebut itu akan menggosok orang lain di dalam keluarga itu, hingga tidak mungkin tercipta sebuah keluarga yang bahagia. Saudara melihat akan hal ini, kalau saudara adalah pria yang menyedihkan, saudara akan menciptakan suami yang menyedihkan. Kalau saudara adalah wanita yang menyedihkan, saudara akan menciptakan istri yang menyedihkan. Saudara akan membangun sebuah rumah tangga, sebuah keluarga yang menyedihkan. Dan cara untuk menyelesaikan hal yang menyedihkan ini adalah kita mulai dengan pribadi di dalam rumah tangga kita. Kita harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Suami harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Istri harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan anak mesti menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sebuah keluarga Kristen itu dimulai dengan komitmen pribadi kepada Allah. Dimulai dengan itu. Mazmur 128 ayat yang pertama berkata seperti ini: berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Jadi hal yang dikatakan firman Tuhan ini adalah, kalau kita ingin punya keluarga yang bahagia adalah seriuslah terhadap Tuhan. Seriuslah terhadap firman Tuhan. Sayangnya saudara, ada banyak sekali orang Kristen yang tidak memperlakukan Allah dengan serius. Ada banyak sekali orang Kristen yang tidak bersikap serius terhadap firman Tuhan. Dan itulah sebabnya kenapa mereka menjadi orang-orang yang menyedihkan. Dan itulah sebabnya kenapa rumah tangga mereka menyedihkan. Kalau saudara tidak bersikap serius terhadap firman Allah, hukum-hukum Allah, kalau dalam hati kita tidak punya rasa hormat dan takut akan Allah, maka rumah tangga kita tidak akan ada rasa hormat dan takut akan Allah. Karena Allah tidak lagi menjadi pusat dari rumah tangga saudara. Kalau seorang suami tidak menjadi suami yang takut akan Allah, kalau seorang istri tidak menjadi istri yang takut akan Allah, maka jangan kaget kalau saudara menarik diri dari orbit berkatnya Allah. Kita menarik diri dari kebahagiaannya Allah. Karena kebahagiaan datang bukan dari liburan, bukan. Kebahagiaan datang bukan dari rumah yang baru, bukan. Kebahagiaan datang bukan dari mobil yang baru, bukan. Ada orang Kristen yang rumahnya sederhana, hanya naik angkot, tapi hidup rumah tangga mereka berbahagia. Tetapi ada juga keluarga Kristen yang punya 3 mobil di garasi, yang rumahnya besar dengan 6 kamar, tetapi mereka mengatakan, saya tidak betah di rumah itu. Kenapa saudara? Bukan karena rumahnya, tapi karena orang-orang yang ada dalam rumah itu.
Itu problemnya. Jadi saudaraku, kebahagiaan tidak diperoleh dari rumah yang kita miliki, dari tempat yang kita tuju, dari uang yang kita tabung. Tidak. Kebahagiaan datang oleh karena seorang pria atau seorang wanita berada dalam gaya tarik atau gravitasinya Allah. Kebahagiaan itu datang dari Allah. Jadi saudaraku, titik awal yang kita ambil sangat mempengaruhi kehidupan saudara. Kalau saudara memulai dan kemudian menilai masalah rumah tanggamu karena kesalahan suamimu atau kesalahan istrimu atau kesalahan anakmu atau mertuamu atau menantumu, saudara sudah salah dalam cara pandang. Salah di dalam titik awal. Kalau kita menilai masalah pekerjaan kita hanya karena kita kurang rajin kerja, maka kita juga salah dalam menilai masalah pekerjaan kita. Saudara, Mazmur 128 ini sangat kontras dengan Mazmur 127. Mazmur 127 menggambarkan orang yang kerja keras, yang membangun rumahnya dengan kerja keras, yang mengawal kota sampai larut malam, dan kemudian bekerja keras sampai jauh malam. Tapi Tuhan berkata apa? Semua sia-sia. Kita lihat Mazmur 127 ayat 1-5. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Jadi Mazmur 127 ini diawali dengan sebuah titik awal usaha saya, penjagaan saya, pekerjaan saya berjaga-jaga, saya membangun dengan susah payah saya. Dimulai dengan diri saya. Sedangkan dalam Mazmur 128 itu dimulai dengan penghormatan kepada Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Di dalam ayat yang pertama Mazmur 128 dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Dimulai dengan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Bukan dikatakan berbahagialah orang yang bekerja keras, bukan. Bukan dikatakan berbahagialah orang yang berjaga-jaga sampai malam, bukan. Tapi berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Di manakah titik awal saudara? Usaha manusia? Kerja keras manusia? Atau saudara mulai dengan takut akan Tuhan? Atau saudara memulai dengan usahamu, dengan kerja kerasmu? Saudara, kita harus memulai memperbaiki kehidupan kita pada hari ini dengan takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi ada kebahagiaan, ada berkat Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan. Dan berkat ini tidak terbatas pada beberapa hari, enggak terbatas pada beberapa bulan, beberapa tahun, tapi dialami sepanjang hidup kita. Saudara, ini bukan berarti bahwa hidup orang benar itu tidak ada penderitaan, bukan berarti seperti itu. Ada penderitaan, ada kesusahan, tapi bagian ini tidak menyinggung soal itu. Di sini kita didorong untuk hidup dalam kesalehan, untuk berjalan bersama dengan Tuhan, karena ada berkat Tuhan akan tercurah bagi orang yang hidupnya saleh, orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Dikatakan berbahagialah. Kita mesti berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mesti punya hati yang takut akan Tuhan. Ini seperti Henokh yang berjalan bersama dengan Allah selama 365 tahun. Dia berjalan bersama dengan Allah.
Jadi menikmati kebahagiaan dalam kehidupan dia, dan keturunan Henokh itu menjadi keturunan yang luar biasa yang dipakai oleh Allah. Saudaraku, apakah akibatnya kalau kita memiliki keluarga yang takut akan Tuhan, yang berjalan bersama dengan Tuhan? Pertama, Tuhan akan memberkati pekerjaanmu. Mazmur 128 ayat yang kedua berkata, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Artinya apa, saudara? Artinya adalah masalah ekonomi tidak akan menjadi penyebab dari keretakan rumah tangga saudara, karena Tuhan memberkati pekerjaanmu. Karena Mazmur sebelumnya mengatakan segala sesuatu yang kita lakukan akan sia-sia kecuali Tuhan di dalamnya. Sia-sialah engkau membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sialah pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang mengawalnya. Dan dalam Mazmur 128 ini ditegaskan, kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita taat kepada Tuhan, maka tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan. Tidak ada. Kerja keras kita tidak akan sia-sia, tetapi akan membuahkan hasil. Kita mungkin mengalami kesulitan. Kita mesti mencangkul, kita mesti berkeringat, kita mesti capek. Tapi enggak sia-sia. Ada hasil. Karena Tuhan memberkati hidup kita. Dan itulah yang dialami oleh orang yang takut akan Tuhan. Seorang yang takut akan Tuhan bukan hanya diberkati pekerjaannya, tapi dia pun akan menikmati hasil pekerjaannya. Firman Tuhan mengatakan mereka akan memakan hasil jerih payahnya. Bukankah ini akan menambah kebahagiaan dalam rumah tangga saudara? Karena bukan hanya kerja, tapi kita bisa menikmati hasil kerja kita bersama-sama dengan istri kita, suami kita, dan anak-anak kita. Mazmur 128 ayat yang kedua mengatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, engkau akan memakan itu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kita akan menikmati itu. Dikatakan kondisi kita akan dikatakan berbahagia dan baik keadaanmu. Ada sebuah sukacita yang internal di dalam hati kita. Ada damai sejahtera dalam rumah tangga kita. Dia akan menjaga masa depan kita, dan ini merupakan jaminan dari Allah. Saudaraku, ketika saudara pada hari ini tidak mengalami kebahagiaan dalam rumah tangga saudara, sekali lagi saya katakan, jangan mulai dengan menyalahkan pasangan. Suami istri harus mulai bertanya, bagaimana hubungan saya dengan Tuhan? Kita koreksi diri kita. Kita evaluasi hati kita. Bagaimana hubungan saya dengan Tuhan? Itu penting. Seringkali saudara kita menyalahkan orang lain ketika kita tidak merasa bahagia dalam rumah tangga kita. Kita mengatakan suamiku egois, suamiku malas kerja, suamiku hanya pintar kritik, atau istriku malas, atau dia susah diomongi, atau dia pemarah. Bukan mereka. Bukan mereka yang menjadi sumber ketidakbahagiaan saudara, tapi diri kita yang mungkin tidak berada dalam gaya gravitasinya Allah. Kita tidak berada di jalannya Tuhan. Kita mesti fokus kepada Allah di dalam rumah tangga kita, supaya kita berada di jalurnya Allah. Dan kalau kita fokus kepada Allah, Tuhan akan melakukan hal yang selebihnya. Jadi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mesti memulai dengan sebuah komitmen pribadi kepada Tuhan. Mulai dengan itu.
Tuhan harus menjadi titik awal, menjadi pusat, menjadi lingkaran dari hidup saya. Bukan manusia yang menjadi pusat dari lingkaran hidup saya. Bukan istri saya, bukan suami saya, bukan anak saya, bukan pekerjaan saya, tetapi Tuhan yang menjadi pusat daripada kehidupan saya. Jangan memulai dari manusia, jangan. Tapi mulailah dari Allah. Mulailah mendengarkan suara Allah, karena dari Allah saudara akan mendapatkan pertolongan yang saudara butuhkan, dan saudara akan merasakan sukacita di dalam keluarga saudara. Seorang penulis mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan sukacita. Takut akan Tuhan adalah permulaan kebahagiaan. Ketika kita tidak lagi takut akan Tuhan, maka sukacita itu akan berhenti. Kebahagiaan itu akan berhenti. Sudah dunia ini menyingkirkan takut akan Tuhan. Dan ketika dunia menyingkirkan takut akan Tuhan, itu berarti menyingkirkan sukacita di dalam kehidupan mereka. Pada saat saudara berhenti takut dan gemetar di hadapan Tuhan, saudara akan berhenti mengalami sukacita, kebahagiaan di dalam kehidupan saudara. Ini hal yang pertama. Berkat pertama, Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Berkat yang kedua adalah istrimu akan menjadi seperti pohon anggur di rumahmu. Setelah di sini pemazmur memakai dua gambaran mengenai keluarga, yakni pohon anggur dan pohon zaitun. Istrimu akan seperti pohon anggur. Ada beberapa hal mengenai pohon anggur ini. Kita mungkin jarang melihat pohon anggur. Kita lebih banyak makan buah anggur. Sudah pohon anggur ini adalah pohon yang selalu melekat, yang selalu memegang apa yang ada pada dia, yang melekatkan dirinya. Dia akan panjat tembok atau pohon yang berada di dekat dia. Dengan kata lain, pohon anggur akan ketika mendapatkan pegangan, dia akan melekatkan dirinya pada pegangan itu. Dia akan menyebar dan dia akan pegang pegangan tersebut. Kalau dapat tembok, pohon anggur itu akan melekatkan dirinya pada tembok itu. Nah, saudara, seperti inilah atmosfer di dalam sebuah rumah tangga. Atmosfer dalam sebuah rumah tangga adalah istri sebagai pohon anggur yang selalu memegang, yang selalu menjalar, itu akan membungkus, akan melekat pada suaminya. Dia akan selalu menjalar dan melekat pada suaminya. Istri akan selalu melekatkan cabang-cabangnya kepada suaminya, seperti lintah. Tapi seperti inilah yang firman Tuhan katakan dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, hingga keduanya menjadi satu daging. Dengan kata lain, keluarga yang diberkati oleh Tuhan itu, suami istri itu akan saling melekat satu sama lain. Dan itu dimulai dengan istri yang selalu ingin melekatkan diri pada suaminya, memegang suaminya, melekatkan diri pada suaminya. Sehingga saudara, pada saat seorang pria menikah, wanita yang nampak sebagai pribadi yang lemah, tapi ingat dia adalah pohon anggur. Dia akan bungkus suaminya di sekelilingnya, hingga saya katakan seorang suami itu sudah terjual kepada istrinya. Tapi itulah yang Tuhan inginkan. Karena memang istri itu seperti pohon anggur yang melekat. Itu yang dialami oleh orang yang takut akan Tuhan. Dan para suami mesti siap untuk dipegang dan dibungkus oleh istri. Tapi itulah keindahan pernikahan yang takut akan Tuhan. Akan membuat sang istri lengket dengan dia, menjaga sang suami untuk tidak selingkuh. Karena apa? Lengket terus istrinya, hingga suaminya nggak bisa macam-macam, karena istrinya lengket terus, seperti pohon anggur. Jadi para suami jangan kaget kalau istri sangat posesif dan cemburuan.
Karena itu berkat bagi pria yang takut akan Tuhan. Pohon anggur saudara bukan hanya melekat, tapi pohon anggur itu akan membungkus tembok itu dengan dirinya dan akan memberikan buahnya. Dan saudara tahu buah anggur merupakan lambang penyegaran, lambang kenikmatan yang melimpah. Pria yang takut akan Tuhan diberikan janji, dia akan disegarkan oleh istrinya. Jadi betapapun beratnya pekerjaan sehari-hari bagi seorang pekerja, namun ketika dia pulang ke rumah dan bertemu dengan istri yang takut akan Tuhan, itu seperti pulang ke rumah untuk memanen. Itu kalau ada istri yang takut akan Tuhan. Tapi kalau di rumah tidak ada istri yang takut akan Tuhan, yang ada istri yang buruk, maka suami pulang ke rumah bukan seperti memanen lagi, tapi harus mencangkul lagi. Udah capek, tambah capek. Jadi istri bisa membuat suami cepat mati, bisa juga membuat suami awet muda. Kegagahan seorang suami tergantung bagaimana istrinya. Suami yang nampak lebih tua atau lebih muda, semuanya dipengaruhi oleh istri. Jadi kalau saudara melihat seorang pria masih segar di masa tuanya, saya katakan ada wanita yang takut akan Tuhan di balik semua itu. Tapi kalau saudara melihat seorang pria sudah loyo dan tidak segar lagi di masa tuanya, itu juga ada wanita yang tidak berjalan bersama dengan Tuhan di balik semua itu. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Dia akan berbahagia bersama dengan istrinya. Dia akan berbahagia bersama-sama dengan rumah tangganya. Tuhan senang dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan senang dengan orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan memberkati hubungan atau relasi saudara. Tuhan bergaul akrab dengan orang yang takut akan Dia. Tuhan akan menuntun saudara dalam setiap persoalan yang saudara hadapi dalam relasi saudara. Dan ketika muncul masalah dalam relasi saudara di rumah tangga, maka saudara yang punya hati yang takut akan Tuhan, saudara akan tahu mesti bertindak seperti apa. Dia akan menolong saudara. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada kita. Tuhan sayang kepada keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Dan berkat ketiga, anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Di dalam Mazmur 128 ayat 3. Ini berkat yang ketiga, saudara. Anak-anak disamakan dengan tunas pohon zaitun. Pohon zaitun itu enggak seperti pohon anggur. Pohon zaitun adalah sebuah pohon yang kuat dan akan berbuah pada waktunya. Dan pohon zaitun mulai berbuah pada usia 5 tahun. Pohon zaitun tidak sama dengan rumput yang tumbuh hari ini dan besok hilang. Pohon zaitun bisa berusia sampai puluhan tahun, bahkan ada yang sampai berusia 700 tahun. 700 tahun. Dan Alkitab menggambarkan orang yang takut akan Tuhan, anak-anaknya seperti pohon zaitun. Mereka bukan rumput yang hari ini ada dan besok hilang, tapi mereka adalah pohon zaitun yang waktunya akan menghasilkan buah. Artinya mereka akan mandiri kelak, akan kuat dan akan mandiri kelak. Kuat seperti pohon zaitun, bersinar seperti pohon zaitun, mandiri seperti pohon zaitun. Itulah berkat bagi orang yang takut akan Tuhan. Anak-anaknya kelak akan berbuah dan akan mandiri. Sudah bukankah hal yang menjadi beban kita sebagai orang tua pada hari ini adalah kalau anak kita tidak bisa mandiri, masih terus bergantung kepada orang tua. Anak yang masih terus bergantung kepada orang tua seperti gambaran rumput.
Sedangkan anak yang sudah bisa mandiri, Alkitab menggambarkan sebagai pohon zaitun yang kuat dan berbuah. Takut akan Tuhan adalah awal dari anak-anak yang akan bertumbuh menjadi pohon zaitun yang berbuah lebat. Ada banyak sekali orang tua yang berhasil dalam hidupnya di masa tuanya. Tapi sayang sekali mereka berduka karena melihat anak-anaknya gagal. Anak yang bebal mendukakan hati seorang ayah. Anak yang bebal itu bencana bagi ayah. Jikalau kita tidak ingin di masa tua kita berduka, kita mengalami bencana karena anak-anak kita, maka firman Tuhan berkata kepada saudara pada hari ini, hiduplah dengan takut akan Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita hidup dengan takut akan Tuhan, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan bersuka cita melihat kelak anak-anak kita. Dan berkat yang terakhir dari orang yang takut akan Tuhan, kebahagiaan saudara akan mempengaruhi lingkungan saudara. Di dalam ayatnya yang kelima dan 6 dikatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudara, Tuhan memberkati keluarga yang takut akan Tuhan. Itu dimulai dari manakah? Dimulai dari Sion, dimulai dari Yerusalem, dimulai dari keluarga kita, kemudian menjalar ke sekeliling kita. Tuhan akan memberikan damai sukacita itu di sebuah keluarga. Bukan hanya di keluarga itu, tapi itu akan mempengaruhi kotanya dan akan mempengaruhi seluruh Israel. Karena firman Tuhan berkata, damai sejahtera atas Israel. Jadi saudara, ketika saudara membangun rumah tanggamu dengan hati yang takut akan Tuhan, maka bukan hanya saudara yang menikmati kebahagiaan itu, tapi gereja Tuhan juga, Kaimtong, akan menikmati kebahagiaan itu. Dan bukan hanya Kaimtong yang akan menikmati kebahagiaan itu, tapi kota Bandung ini juga akan merasakan dampaknya. Dan negara ini pun terdampak oleh rumah tangga saudara. Sebaliknya, kalau suami istri tidak menjadikan Allah itu sebagai fokus hidup mereka dan membangun sebuah keluarga yang menyedihkan, karena rumah tangganya diisi oleh orang-orang yang menyedihkan, yang tidak takut akan Tuhan, saya katakan, tidak ada damai dalam rumah tangga saudara. Dan itu akan dampak kepada Kaimtong, dampak ke kota Bandung. Keluarga sehat, gereja akan kuat, dan Indonesia akan diberkati. Mari kita mulai pada hari ini membangun sebuah keluarga yang takut akan Tuhan, yang memberikan dampak atas gereja kita, Kaimtong, memberi dampak atas kota Bandung. Kita nggak usah mulai dari keluarga orang lain, menyoroti keluarga orang lain. Kita nggak perlu menyoroti pasangan kita, anak kita, mertua kita, tapi mulai dari diri kita. Apakah saya sudah menjadi suami yang takut akan Tuhan? Apakah saya sudah menjadi istri yang takut akan Tuhan? Apakah saya sudah menjadi anak yang takut akan Tuhan? Apakah saya sudah menjadi mertua yang menjadikan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan rumah tangga saya? Orang benar bertindak sebagai agen dari berkat Tuhan dalam rumah tangganya. Kalau saudara hidup dalam kesalehan, kalau saudara berjalan bersama dengan Allah, saudara akan menjadi salurannya berkat Allah. Mari kita mulai mengeset, atur kembali nada dalam rumah tangga kita, atur kembali. Atur kembali rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan.
Mari kita menanggapi Tuhan dengan serius. Dia nggak boleh menjadi nomor 2 dalam pemikiran kita. Dia nggak boleh kita anggap remeh. Dia harus menjadi pusat dari segala yang kita pikirkan, yang kita cita-citakan. Dia harus menjadi titik awal dalam setiap proyeknya kita, kegiatan kita. Kekuatan yang kita cari untuk setiap usaha kita. Tidak ada titik di mana perbedaan yang mendalam antara dunia dan mereka yang merupakan umat Allah lebih radikal dari di sini. Umat Allah itu menomorsatukan Tuhan. Dunia itu mengabaikan Tuhan. Kita harus menjadi umat Allah yang betul-betul serius, yang punya hati yang takut akan Tuhan. Dan dalam zaman kematian seperti pada hari ini, khususnya di Indonesia, di mana COVID itu mengancam hidup kita dan keluarga kita, tetaplah berjalan dengan takut akan Tuhan. Berjalan bersama Allah. Tuhan akan memberi ketenangan kepada saudara untuk menghadapi semua ini, dan Tuhan akan memberi hikmat kepada saudara apa yang mesti saudara lakukan dalam situasi ini. Karena kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya bagi orang yang takut akan Dia, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Kita akan bisa melewati zaman yang sulit bagaimanapun itu, dan tetap menikmati sukacita dari Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita. Kalau kita takut akan Tuhan, baik kita hidup untuk Tuhan, dan kalau kita mati untuk Tuhan. Itulah orang Kristen yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Beri kepada kami belas kasihan-Mu ya Tuhan. Karena seringkali kami mengabaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak bisa dibedakan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Engkau bukan nomor 1 dalam hidup kami, ampunilah kami. Berikan kepada kami hati yang takut akan Tuhan, untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau setiap hari ya Tuhan, dan untuk mengoreksi kembali diri kami. Apakah kami adalah pribadi-pribadi yang menyedihkan, atau pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, karena semuanya akan berdampak dalam rumah tangga kami, akan berdampak dalam pekerjaan kami. Kami mohon ubahkan diri kami. Beri kepada kami hati yang takut akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa.